Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita sekalian beragam nikmat, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat yang tidak didapatkan oleh kebanyakan orang, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Kemudian juga tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat datang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali lagi dalam pembahasan kitab bekal salat dan masih seputar kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam salat, yaitu masih berada di bab yang ke-10. Kemarin juga telah kita sebutkan beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam solat. Ya, tetapi ada beberapa poin lagi yang belum kita sebutkan. Salah satunya adalah kesalahan yang sering juga biasa kita dapatkan di dalam solat adalah salah dalam membaca surah Al-Fatihah. Ya, salah dalam membaca surah Al-Fatihah, yaitu membaca Al-Fatihah dengan cara membacanya dengan satu nafas. Ya, maka ini adalah cara yang salah. Adapun cara yang benar yaitu cara membacanya Nabi, yaitu dengan membaca satu ayat, sebagaimana hadis ya yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ketika beliau ditanya tentang bagaimana bacaan Al-Fatihah Nabi. Ummu Salamah mengatakan kana yuqati'u qira'atahu ayatan-ayatan, bahwasanya Nabi SAW ketika beliau membaca surah Al-Fatihah, beliau memotong-motong bacaannya satu ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Adapun bacaan Al-Fatihah yang dibaca dengan satu tarikan nafas, ya, 7 ayatnya dibaca dengan satu tarikan nafas, maka ini adalah sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kesalahan yang biasa sering terjadi adalah mendahului gerakan imam. Ya, kemarin juga kita sudah sebutkan poin ini, mendahului gerakan imam atau mengiringi gerakan imam secara bersamaan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya, dan hadis ini juga sudah berapa kali kita sebutkan, bahwasanya Nabi mengatakan inna maju'ilal imam liyutamma bih, bahwasanya sesungguhnya imam tidaklah dia diangkat sebagai imam melainkan untuk diikuti. Ya, maka makna daripada diikuti di sini adalah ketika imam melakukan suatu gerakan, ya, maka diikuti ya dengan jeda waktu beberapa saat, bukan diikuti dengan ketika imam bergerak kemudian makmum juga ikut bergerak. Maka ini adalah hal yang salah dilakukan di dalam melaksanakan solat. Kemudian yang selanjutnya, ya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam solat, dan ini juga paling sering banyak kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat, adalah kesalahan yang berkaitan dengan takbiratul ihram bagi orang yang masbuk, ya, ketika mendapati imam sedang ruku, ya. Tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang sangat besar yang di mana kaum muslimin mereka tidak mengetahuinya, yaitu ketika ada seseorang, ya, di mana seorang tersebut dia masbuk, akan tetapi ketika dia masbuk dia mendapati imam sedang ruku, ya, karena keinginan makmum tersebut ingin mendapatkan satu rakaat daripada imam tersebut, maka ya dia melakukan takbiratul ihram bersamaan keadaan dia turun ketika ruku, ya, maka ini tidaklah dibenarkan, ya, maka ini tidaklah dibenarkan, ya, karena kita ketahui bahwasanya
takbiratul ihram merupakan rukun daripada salat, dan juga takbiratul ihram dia harus dilakukan dan wajib dilakukan harus dengan berdiri secara sempurna. Ya, sebagaimana Imam An-Nawawi bahkan beliau mengatakan bahwasanya wajib bagi imam untuk melakukan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri ketika dia melakukan takbiratul ihram atau ketika dia diwajibkan untuk berdiri. Begitu juga dengan makmum, ya. Ketika dia mendapati imam di dalam ruku, maka wajib baginya untuk melakukan takbiratul ihram di setiap hurufnya dalam keadaan berdiri. Ya, dan bahkan Imam An-Nawawi mengatakan apabila dia membacakan ya atau dia mendatangkan satu huruf darinya yaitu bacaan takbir dalam keadaan selain daripada berdiri, maka para ulama sepakat bahwasanya salatnya tidak sah. Nah, maka salatnya tidak sah. Ya berarti ketika seperti contoh satu huruf daripada bacaan takbir yaitu Allahu Akbar, maka ketika kalimat Allahu Akbar ini diucapkan maka harus diucapkan secara sempurna dengan cara berdiri. Adapun jika ada satu huruf saja yang masuk daripada Allahu Akbar ini di dalam ruku ataupun posisi hendak turun ketika ruku, maka ya kata Imam An-Nawawi salatnya tidak sah menurut kesepakatan para ulama. Seperti contoh ya, kita mendapatkan orang ya, dia mengatakan Allahu Akbar, ada walaupun dia mengucapkan barnya di posisi ruku atau hendak ruku, maka salatnya tidak sah karena ada huruf yang diucapkan tidak sambil berdiri. Ya, apatah lagi sebagian kita dapatkan para jamaah atau para masyarakat sekitar ya, ketika mereka ingin terburu-buru ingin mendapatkan satu rakaat daripada jamaah, bahkan mereka tidak melakukan takbiratul ihram sama sekali. Ya, dan ini adalah perlu kita beritahukan kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang memang mereka belum mengetahuinya. Ya, karena ini berpengaruh daripada ibadah seseorang. Ya, bagaimana kita sudah sebutkan bahwasanya takbiratul ihram adalah rukun daripada salat dan juga takbiratul ihram ya harus diucapkan semuanya ya, dan tidak boleh ada suatu huruf pun yang diucapkan selainkan daripada berdiri. Dan ini berlaku bagi salat fardu ya. Maka salat fardu ketika dia diucapkan takbiratul ihram tidak sambil berdiri, maka salatnya tidak sah. Adapun dalam salat sunnah ya, maka para ulama di sini berbeda pendapat ya tentang masalah sahnya atau tidak sahnya salat tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya kesalahan-kesalahan yang sering kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah jamaah ketika melaksanakan salat adalah kesalahan ketika bersalaman ya. Kesalahan ketika bersalaman ataupun berjabat tangan ketika selesai melaksanakan salat ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa kita dapatkan ya ketika seseorang selesai melaksanakan salat, mereka bersalaman antara satu sama yang lain. Ya, bukan berarti kita mengatakan berjabat tangan ataupun bersalaman antara satu sama yang lain ini adalah hal yang bukan merupakan contoh, bukan. Ini adalah hal yang sunnah. Akan tetapi jika bersalaman ini atau berjabat tangan dikhususkan ketika selesai melaksanakan salat, maka ini adalah tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Sedangkan berjabat tangan ini ya adalah sunnah dilakukan ketika ada dua orang mereka saling bertemu, sebagaimana di dalam sabda Nabi SAW, tidaklah dua muslim itu bertemu lantas mereka berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosanya di antara keduanya sebelum mereka berpisah. Ya, jadi sebenarnya berjabat tangan ini ataupun bersalaman di antara satu sama yang lain adalah hukumnya sunnah. Adapun ketika seseorang mengkhususkan salam tersebut atau mengkhususkan jabat tangan tersebut ketika selesai melaksanakan salat, maka tidak ada dalil yang datang dari Nabi SAW menjelaskan hal tersebut. Ya. Beda halnya ketika berpas-pasan ya, atau kebetulan ketika dua orang yang tidak pernah bertemu, ketika mereka bertemu ya bertepatan dengan selesainya melaksanakan salat, ya maka tidak mengapa mereka melakukan ya salaman atau berjabat tangan. Akan tetapi mereka tidak boleh mengkhususkan bahwasanya salaman tersebut adalah bagian daripada salat. Kemudian yang selanjutnya adalah sujud ya, atau sujud untuk berdoa setelah selesai salat. Ya, kami ulangi, kesalahan yang biasa sering dilakukan juga adalah sujud untuk berdoa setelah selesai melaksanakan salat. Ya, sebagaimana kita ketahui atau kita sudah sebutkan di pertemuan yang beberapa yang lalu, bahwasanya berdoa ya di posisi sujud ini adalah
doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mengkhususkan ketika selesai melaksanakan salat, kemudian ya mengkhususkan untuk sujud, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga tidak ada dalil ya atau tidak ada asar dari Nabi SAW yang menjelaskan hal tersebut. Adapun ketika kita sekalian ingin berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan di sujud-sujud kita, di dalam salat-salat kita sekalian, entah itu di salat fardu ataupun di salat sunnah kita sekalian. Dan juga ketika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa dengan menggunakan ya entah itu bahasa Arab ataupun bahasa kita sekalian, maka tidak menjadi masalah. Walaupun ada juga beberapa pendapat yang mengatakan tidak boleh berdoa dengan menggunakan selain daripada bahasa Arab ya. Akan tetapi wallahu taala alam, boleh menggunakan ketika seseorang sujud kemudian dia berdoa di dalam sujudnya, boleh dia menggunakan bahasa apapun yang dia mengerti. Kemudian yang selanjutnya adalah begadang. Ya, begadang setelah Isya. Nah, ini juga sering kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat ya, kesalahan yang paling sering kita dapatkan. Sebagaimana di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Barzah, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membenci tidur sebelum Isya ya, tidur sebelum Isya dan juga berbicara atau mengobrol setelah Isya. Kemudian ya Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan bahwasanya begadang setelah Isya itu bisa menyebabkan ketiduran ya, sehingga tidak melaksanakan sholat subuh ataupun kesiangan ketika melaksanakan sholat subuh ataupun dia tidak melakukan sholat malam. Bahkan ya Umar bin Khattab beliau memukul orang-orang yang begadang ataupun orang-orang yang ngobrol setelah sholat Isya sambil mengatakan, apakah kalian begadang di awal malam kemudian tidur di akhir malam? Ya. Dan juga ya di sini Imam An-Nawawi menyebutkan tentang hukum orang-orang yang begadang ketika selesai melaksanakan sholat Isya. Beliau mengatakan bahwasanya setelah selesai melaksanakan sholat Isya dimakruhkan untuk orang-orang yang mengobrol ya. Adapun obrolannya, ketika obrolannya ini hukumnya mubah ya, maka obrolannya ini adalah hukumnya makruh ya, obrolannya makruh. Adapun ketika obrolannya itu menjurus kepada yang haram atau obrolannya yang makruh, maka begadang yang dia lakukan itu adalah hukumnya haram. Ya, kami ulangi, Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya setelah sholat Isya dimakruhkan untuk melakukan obrolan yang hukum asalnya mubah. Ya, seperti contoh mungkin obrolan tentang pekerjaan atau obrolan yang berkaitan dengan bisnis dan sebagainya. Ya, obrolan yang mubah yang dimaksud di sini ketika obrolan tersebut dilakukan ataupun obrolan tersebut ditinggalkan, maka tidak berpengaruh dengan kehidupannya. Ya, maka statusnya sama saja. Adapun obrolan yang hukumnya makruh atau obrolan yang hukumnya haram seperti menggibah, yang menceritakan aib saudaranya satu sama yang lain, maka hukum begadang setelah melaksanakan sholat Isya pada saat ini adalah hukumnya haram ya, hukumnya haram dan juga lebih terlarang. Dan kemudian juga Imam An-Nawawi beliau melanjutkan perkataannya, adapun obrolan kebaikan ya seperti belajar, kemudian membaca sirah-sirah orang-orang soleh, kemudian juga melakukan akhlak yang mulia dan juga melayani tamu, maka hukumnya tidak makruh ya, maka hukumnya tidak makruh. Dan ini adalah bahkan bersifat anjuran ya, kalau begadang setelah selesai melaksanakan sholat Isya ya, seperti belajar yang tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi ya, semua isinya berkaitan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengandung kebaikan, maka hukumnya tidak makruh sama sekali, bahkan bersifat anjuran. Kemudian yang selanjutnya adalah bertasbih ya, bertasbih dan juga berdoa berjamaah, yaitu berjamaah dengan satu suara. Nah, dan ini juga adalah bukan termasuk daripada sunnah Nabi SAW ya. Dan perlu kita pahami bahwasanya yang bukan sunnah Nabi SAW ini adalah berzikir berjamaah dengan satu suara. Adapun berzikir setelah sholat ya, bertasbih setelah sholat, berdoa setelah sholat, maka ini adalah tentunya sunnah dari Nabi SAW ya. Akan tetapi ketika kita menggabungkannya ya, atau dibaca secara berjamaah dengan cara mengeraskan satu suara atau imam yang mengeraskan satu bacaannya kemudian yang lain mengaminkannya, maka tentunya ini tidak ada
satu dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan kenyataan yang kita dapatkan pada hari ini, sebagian besar kaum muslimin ya, di mana mereka menganggap tersebut adalah hal daripada syariat Islam ya, menganggap tersebut bagian daripada syariat Islam, yang di mana ketika seseorang meninggalkan hal tersebut adalah mereka telah melakukan kesalahan. Sebagaimana Imam Asy-Syatibi beliau mengatakan bahwasanya sungguh terdapat amalan berdoa secara berjamaah yang dilakukan secara terus-menerus, dan hal tersebut bukan daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal tersebut juga bukan perkataan juga, dan juga bukan daripada ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi berdoa setelah melaksanakan solat, ya maka ini tentunya sunnah dari Nabi SAW. Akan tetapi jika dia dilakukan secara berjamaah, ya dilakukan dengan suara yang satu, ya suara yang keras dan sebagainya, maka tentunya ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW, baik itu berbentuk perkataan maupun berbentuk perbuatan dari Nabi SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah melewati depan orang yang sedang solat, ya melewati depan orang yang sedang solat. Ya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat larangan ya bagi seseorang ya ketika dia lewat di hadapan orang yang sedang solat, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Zaid bin Khalid ya tentang orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang melaksanakan solat. Ya. Nabi mengatakan bahwasanya seandainya orang yang berjalan di hadapan orang yang solat, ya dia akan mengetahui apa yang akan menimpanya, niscaya dia akan lebih memilih diam selama 40 ya, dan itu lebih baik baginya daripada dia berjalan di hadapan orang yang tadi ya. Dan di sini 40 yang dimaksud di sini adalah para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 40 hari, ada juga yang mengatakan 40 bulan ya, ada juga yang mengatakan 40 tahun, karena tidak disebutkan di sini, cuma disebutkan arba'in ya. Maka para ulama sepakat ya, atau jumhur ulama mengatakan di sini adalah 40 tahun ya, maka niscaya dia lebih memilih diam selama 40 tahun, itu lebih baik ya baginya daripada dia berjalan di hadapan orang yang tadi. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita akan sebutkan lagi kesalahan yang berkaitan dengan sholat Jumat ya, kesalahan yang berkaitan dengan sholat Jumat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama meninggalkan sholat Jumat ya hanya karena hal-hal yang tidak penting ya. Yang pertama adalah kesalahan yang berkaitan dengan sholat Jumat adalah meninggalkan sholat Jumat hanya karena hal-hal yang tidak penting. Kalau di sini disebutkan hanya untuk menonton pertandingan bola ya. Adapun hal-hal yang lain juga tentunya tidak diperbolehkan ya. Bukan berarti di sini disebutkan menonton pertandingan bola difokuskan hanya pertandingan bola saja ya. Di sini cuma mewakilkan hal-hal yang tidak penting yang lainnya. Karena fenomena yang kita dapatkan pada zaman sekarang, banyak sekali para kaum muslimin ya yang mereka meninggalkan kewajiban-kewajibannya hanya karena hal-hal yang tidak penting ya. Salah satunya adalah sepak bola ya, mereka rela meninggalkan sholat mereka, bahkan rela meninggalkan sholat Jumat mereka hanya demi kepentingan duniawi semata ya, seperti contohnya sepak bola, walaupun masih banyak yang lain. Sebagaimana ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin ila arba'ah. Bahwasanya salat Jumat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim daripada jamaah kecuali 4 orang. Yang pertama abdun mamlukun, yaitu budak yang dimiliki, au imra'atun ya, atau wanita, au sabiyun, atau anak-anak, au maridun, atau orang yang sedang orang yang sedang sakit. Kemudian juga terdapat ancaman ya bagi orang-orang yang meninggalkan salat Jumat secara sengaja tanpa adanya uzur ya, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, keduanya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau memegang tongkat di mimbarnya, beliau mengatakan, hendaklah orang yang meninggalkan salat Jumat menghentikan perbuatannya, atau jika Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati-hati mereka, kemudian mereka benar-benar akan tergolong ke dalam orang-orang yang lalai. Kemudian juga Nabi mengatakan, man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali karena lalai terhadap salat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi hati-hati mereka. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan yang selanjutnya yaitu kesalahan yang terjadi di pengantin baru ya.
Terkadang pengantin baru ini mereka meninggalkan salat Jumat dan juga mereka meninggalkan salat jamaah. Ya, dan ini juga sebagian kita dapatkan di antara kaum muslimin yang di mana mereka ketika baru menikah, mereka tidak keluar dari tempat mereka atau mereka tidak keluar dari kamar mereka. Mereka berdalilkan dengan sabda Nabi SAW, ya bahwasanya bagi lelaki yang menikahi wanita perawan, maka dia harus tinggal di tempatnya selama 7 hari. Adapun lelaki yang menikahi ya wanita yang janda, maka dia harus tinggal di tempatnya selama 3 hari. Ya, maka dikatakan yaitu cara pengambilan dalil di sini yang dimaksud adalah bukan tinggal 7 hari atau 3 hari selama 24 jam, tidak. Akan tetapi yang dimaksud daripada yang tinggal 7 hari atau 3 hari yang dimaksud daripada hadis Nabi di sini adalah bermalam, ya, adalah bermalam. Adapun ketika melaksanakan salat berjamaah ataupun ketika melaksanakan salat Jumat, maka ya dia wajib untuk meninggalkan tempat tersebut untuk keluar melaksanakan salat Jumat ataupun salat berjamaah di masjid. Kemudian yang selanjutnya ya yang menyebabkan atau ada beberapa kesalahan yang menyebabkan seseorang luput dari pahala salat Jumat, ya. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang menyebabkan seseorang luput daripada pahala dari salat Jumat. Yang pertama, mereka tidak bersegera untuk menuju salat Jumat, ya. Mereka tidak bersegera untuk menuju melaksanakan salat Jumat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala yaumal jum'ah guzal janaba summa raha faka'annama qarraba badana." Ya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian dia berangkat, ya, maka sesungguhnya dia seperti berkurban dengan unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka seolah-olah dia berkurban seperti berkurban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalisah faka'annama qarraba kabsyan aqranah. Ya, dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, maka ya dia seperti orang-orang yang berkurban dengan kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajjajah. Dan barang siapa yang berangkat di waktu yang keempat, ya dia seolah-olah berkurban dengan ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan. Dan barang siapa yang berangkat pada saat atau pada waktu yang kelima, maka seolah-olah dia berkurban dengan berkurban telur. Fa idza kharajal imamu hadratil malaikatu yastami'una dzikra. Dan ketika imam keluar untuk melaksanakan khutbah, maka para malaikat hadir dan juga mereka mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib tersebut. Kemudian yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan yang sering juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka melaksanakan salat Jumat adalah mereka tidak mandi. Ya, mereka tidak mandi ketika melaksanakan salat Jumat, ya, sehingga menyebabkan aroma yang tidak sedap ketika melaksanakan salat Jumat. Ya, padahal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada orang-orang yang hendak melaksanakan salat Jumat untuk segera mandi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, man tawadda yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Ya, barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka itu baik. Ya, akan tetapi barang siapa yang mandi pada saat itu, maka itu lebih afdal. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesalahan yang dilakukan ketika salat Jumat, yaitu sebagian orang kita dapatkan mereka berbicara. Ya, mereka berbincang antara satu sama yang lain dan juga mereka tidak mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Ya, dan ini adalah kondisi yang paling sering kita dapatkan. Ya, kondisi yang paling sering kita saksikan di mana banyak sekali jamaah Jumat yang mereka tidak memperhatikan khatib. Ya, dan mereka sibuk dengan pembicaraan di antara mereka. Ya, bahkan dari anak-anak maupun dari orang tua sekalipun, mereka semuanya kebanyakan terjatuh daripada hal tersebut. Padahal hal ini sudah dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhutubu faqad lagaut." Ya, Nabi mengatakan jika engkau berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah. Ya, khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Ya, kita lihat di dalam hadis ini, walaupun ya ketika kita menegur antara satu sama yang lain, Nabi mengatakan ini adalah perkataan yang sia-sia. Ya, apatah lagi ketika seseorang berbicara yang tidak ada gunanya.
ya, berbicara yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, berbicara yang tidak ada hubungannya dengan sholat Jumat sekalipun, maka tentunya ini lebih sia-sia menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengumpulkan infak dengan cara menjalankan kotak amal, ya, sedangkan imam sedang berkhutbah, ya, dan ini juga masih sering kita dapatkan di beberapa masjid, dan hal ini juga bisa menyebabkan terputusnya seseorang dari mendengarkan khutbah, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis tadi yang kita bacakan, ya. Nabi SAW melarang kita sekalian berbicara ketika imam sedang khutbah, ya, agar kita sekalian dapat mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh khotib tersebut, dan juga kita sekalian dapat mendengarkan peringatan yang dibawakan oleh khotib, ya. Maka ya sudah selayaknya dalam sebuah masjid, ya, mereka tidak disibukkan oleh hal-hal tersebut, yaitu edaran kotak amal, ya, sebagaimana yang kita dapatkan, ya. Maka ketika seseorang, ya, ingin melakukan hal tersebut, yaitu mengedarkan kotak amal, maka ada beberapa cara yang mungkin lebih baik dilakukan. Yang pertama mungkin ditaruh di pintu-pintu, ya, supaya orang-orang yang ingin mengeluarkan hartanya atau yang ingin berinfak, maka mereka tinggal memasukkannya di kotak-kotak yang tersedia di beberapa pintu. Ataupun dengan cara yang lain, bisa kotak amal diedarkan, akan tetapi diedarkan ketika khotib belum naik di atas mimbar, ya. Khotib belum naik di atas mimbar. Kemudian yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesalahan yang sering dilakukan ketika salat Jumat adalah tidur, ya, tidur sedangkan imam sedang berkhutbah. Ya, maka ini adalah hal yang cukup fatal bagi seseorang ketika dia tidur sedangkan imam sedang berkhutbah, dan kemudian dia tidak berwudu, ya, dan dia tidak berwudu ketika dia melaksanakan sholat Jumat. Dan ini adalah kesalahan besar yang suka juga kita dapatkan di tengah-tengah kaum muslimin, yang di mana mereka ketika mendengarkan khutbah mereka tertidur, dan ketika mereka hendak melaksanakan sholat mereka tidak berwudu, ya. Di sini dikhawatirkan, ya, sholat yang mereka lakukan ketika melaksanakan sholat Jumat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sholat mereka tidak sah. Ya, mengapa demikian? Karena kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya salah satu pembatal wudu adalah hilangnya akal, ya. Dan tidur ini adalah termasuk daripada hilangnya akal juga. Ya, jadi ketika seseorang tertidur ketika imam sedang berkhutbah, kemudian dia ingin melaksanakan sholat Jumat, maka dianjurkan bagi dia untuk berwudu terlebih dahulu, kemudian melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan perbuatan sia-sia dengan kerikil ataupun tasbih, ya, sedangkan imam sedang berkhutbah, yang memalingkan mereka daripada mendengarkan khutbah. Ya, ini juga sering kita dapatkan kalau di zaman sekarang kita ini adalah main HP, ya, main HP, yaitu ketika imam atau khotib sedang menyampaikan khutbahnya, ya, para imam atau para jamaah sibuk dengan memainkan handphone mereka, maka ini juga tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan sholat qobliyah Jumat, ya, melakukan sholat qobliyah Jumat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, ya, mereka berbeda pendapat tentang sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya sholat yang dilakukan sebelum sholat Jumat adalah sholat qobliyah, ada juga yang mengatakan bahwasanya itu adalah bukan daripada sholat qobliyah. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, rahimahullah, beliau mengatakan tentang hal ini, wa amma sunnatul jum'ah allati qablaha falam yasbut fiha syai'un. Ya, adapun salat sunnah rawatib sebelum Jumat, maka tidak ada hadis yang sahih yang mendukungnya. Dan juga atas perbuatan para sahabat yang di zaman Umar bin Khattab, ya, annahum kanu fi zamani Umar bin Khattab yusalluna yaumal jum'ah hatta yakhruja Umar. Ya, mereka, yaitu para sahabat ketika di zaman Umar bin Khattab, mereka melakukan salat sunnah pada hari Jumat hingga Umar keluar ketika melaksanakan khutbah, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada melakukan salat qobliyah Jumat di sini yaitu perlu kita ketahui bahwasanya salat Jumat atau salat sunnah sebelum Jumat itu adalah bukan salat sunnah qobliyah, melainkan salat mutlak, yang di mana ketika kita sekalian menunggu imam atau menunggu khotib naik ke atas mimbarnya, maka kita sekalian dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara melaksanakan salat. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya salat qobliyah itu, ya, memiliki
rakaat yang tertentu, entah itu 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Sedangkan salat sunnah mutlak sebelum Jumat, ya, maka dia ini rakaatnya tidak terbatas. Ya, selagi imam atau khatib belum naik ke atas mimbar, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak salat ataupun memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum naiknya imam atau khatib ke atas mimbar. Kemudian yang selanjutnya adalah kesalahan yang berkaitan dengan salat tahiyatul masjid, ya, pada hari Jumat, ya. Kesalahan yang berkaitan dengan salat tahiyatul masjid pada hari Jumat, ya. Yaitu banyak orang, ya, yang ketika mereka masuk ke dalam masjid padahal kondisi masjid tersebut azan kedua sedang dikumandangkan, ya. Yang menjadi masalah di sini mereka menunggu azan tersebut hingga selesai baru mereka melaksanakan salat tahiyatul masjid. Ya, padahal ketika azan selesai dikumandangkan, khatib langsung menyampaikan khutbahnya. Ya, sedangkan sebagaimana yang kita ketahui, mendengarkan khutbah ya hukumnya adalah wajib, sedangkan menjawab azan ya atau mendengarkan azan hukumnya adalah sunnah. Ya, adapun ketika kita mendapatkan kondisi seperti ini, jika kita sekalian masuk ke dalam masjid, kemudian azan kedua ya sudah dikumandangkan, ya, maka yang harus kita lakukan adalah langsung melaksanakan salat tahiyatul masjid tanpa perlu kita mendengarkan azan, ya, karena tentunya supaya kita bisa mendengarkan khutbah secara sempurna. Ya, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan bahwasanya hukum mendengarkan khutbah adalah hukumnya wajib, sedangkan mendengar azan atau menjawab azan adalah hukumnya sunnah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita dapati juga biasa di mana kaum muslimin ketika mereka masuk ke dalam masjid, ya, dan di mana mereka mendapatkan atau mendapati imam sedang berkhutbah, mereka langsung duduk tanpa melakukan salat tahiyatul masjid. Ya, padahal hal ini ya pernah terjadi di zaman Nabi SAW, yang di mana Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat, yang di mana ketika Nabi sedang khutbah ada sahabat masuk, kemudian sahabat tersebut langsung duduk. Ya, Nabi mengatakan di dalam hadis Jabir bahwasanya datang seorang sahabat bernama Sulaik al-Ghatafani pada hari Jumat, dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berkhutbah. Maka Sulaik di sini langsung duduk. Ya, maka berkata Nabi kepada Sulaik tersebut, "Ya Sulaik, kum farka rakaatain." Wahai Sulaik, bangkitlah dan laksanakan salat 2 rakaat wa tajawaz fihima, dan ringankanlah salat tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhutubu falyarka rak'ataini wal yatajawwaz fihima." Ya, Nabi mengatakan jika salah seorang di antara kalian datang pada hari Jumat kemudian mendapati imam sedang khutbah, maka bangkitlah untuk melaksanakan salat 2 rakaat dan ringankanlah salat tersebut. Ya, kemudian yang selanjutnya kesalahan yang berkaitan dengan salat istikharah, ya. Kesalahan yang berkaitan dengan salat istikharah. Yang pertama adalah mengerjakan salat istikharah lebih daripada 2 rakaat, ya. Mengerjakan salat istikharah lebih daripada 2 rakaat. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rakataini min ghairil fardhah." Ya, jika kalian ingin melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah salat 2 rakaat selain daripada salat fardu. Yang Nabi mengatakan, kerjakanlah salat 2 rakaat, yang berarti salat istikharah ini terbatas rakaatnya, hanya terbatas dengan 2 rakaat. Adapun ya, jika seseorang melaksanakan salat istikharah di waktu yang lain, ya maka tidak mengapa. Seperti contoh seseorang ya ketika dia ingin meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan salat istikharah 2 rakaat. Kemudian ya dia belum mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di keesokan harinya dia melaksanakan salat istikharah lagi. Ya, maka ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang melakukan salat istikharah 2 rakaat, kemudian ketika salam dia melanjutkan lagi 2 rakaat, kemudian ketika salam dia melanjutkan 2 rakaat, maka tentunya ini adalah tidak sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kesalahan yang sering terjadi adalah kesalahan yang sering terjadi di dalam salat istikharah, ya. Kebanyakan orang beranggapan bahwasanya pernyataan sebagian orang bahwasanya salat istikharah harus dengan cara mendapatkan mimpi, ya, untuk hal yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Padahal ini adalah hal yang tidak benar, ya. Ini adalah hal yang tidak benar. Karena sebagian ulama menyatakan bahwasanya orang yang sudah melakukan salat istikharah, ya, kemudian dia mendapatkan perkara yang terbaik, ya, adalah ketika dia melakukan salah satu perkara, ya,
dengan hati yang lapang, bukan disebabkan karena mimpi ataupun bergantung daripada seseorang. Jadi ketika seseorang melakukan sholat istikharah, ya dia bingung antara memilih A dan yang B. Kemudian ketika dia mimpi, dia melihat ya bagian yang A. Bukan berarti yang A tersebut itu lebih baik baginya. Ya, bisa jadi B adalah yang terbaik baginya karena ketika yang dia melakukan yang B itu lebih dilakukan dengan hati yang lapang, bukan karena disebabkan mimpi ataupun bukan juga disebabkan oleh ketergantungan daripada seseorang. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah kesalahan yang berkaitan dengan salat Id. Ya, kesalahan yang berkaitan dengan salat Id. Yang pertama adalah menyepelekan ya atau menganggap remeh salat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya, karena mereka menganggap bahwasanya hukum daripada melaksanakan salat Id adalah hukumnya sunnah. Jadi kebanyakan orang dengan entengnya mereka meninggalkan salat hari raya. Ya, padahal Nabi kita Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk keluar ke musola atau ke tempat-tempat melaksanakan salat Id. Ya, bahkan sampai wanita-wanita yang haid pun mereka diperintahkan untuk keluar menyaksikan salat Id. Ya, sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Ummu Atiyah, ya, beliau mengatakan bahwa Nabi memerintahkan kepada kami, ya, ketika salat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan juga wanita yang dipingit. Begitu juga wanita-wanita yang haid. Ya, akan tetapi beliau memerintahkan pada wanita yang haid untuk menjauhi tempat salat. Ya, walaupun salat Id ini adalah hukumnya sunnah, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kepada wanita-wanita sekalian, bahkan wanita yang hamil, untuk keluar ya menghadiri melaksanakan salat Id, ya. Walaupun ada juga sebagian ulama mengatakan salat Id ini adalah hukumnya wajib, ya, sebagaimana mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, maka salatlah dan juga berkurbanlah. Ya, mereka berdalilkan bahwasanya salat Id di sini adalah hukumnya wajib. Kemudian kesalahan yang selanjutnya yang sering terjadi ketika hari Id, yaitu tidak mengeraskan suara. Ya, tidak mengeraskan suara ketika takbir di jalan, ya, ketika menuju ke lapangan untuk melaksanakan salat hari raya, atau bahkan tidak melakukan takbir sama sekali. Ya, ini sering terjadi kita dapatkan, ya, mereka ketika berjalan menuju masjid atau ketika mereka berjalan menuju lapangan, mereka tidak mengeraskan suara mereka ketika takbir, atau bahkan mereka tidak melakukan takbir sama sekali, ya, atau bahkan mereka hanya memutar melalui kaset-kaset, ya, untuk bertakbir. Ya, padahal ini adalah hal yang keliru. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tukmilul iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ya, kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa keluar, beliau hendak salat pada hari raya Idul Fitri sambil bertakbir sampai di lapangan, ya, dan sampai salat hendak dilaksanakan. Dan ketika salat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari takbir tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah salat sunnah qobliyah, ya, salat qobliyah di hari raya. Maka ini juga sering kita dapatkan di sebagian kaum muslimin yang ketika mereka sampai di tempat melaksanakan salat Id, mereka melaksanakan salat qobliyah, salat Id. Maka ini juga tentunya tidak ada dasarnya atau tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun ketika seseorang melaksanakan salat Id di masjid, ya, maka tetap dianjurkan, ya, untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Adapun orang-orang yang melaksanakan salat Id di lapangan, ya, maka tidak ada dalil yang menunjukkan harus melakukan salat sebelum salat Id dikerjakan. Kemudian yang terakhir adalah menghidupkan malam hari raya, ya, dengan cara ibadah-ibadah seperti ibadah salat dan juga ibadah yang lainnya. Maka ini juga tidak ada dalilnya. Adapun mereka berdalilkan dengan hadis palsu, ya, barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, entah itu Idul Fitri dan juga Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati di hari matinya hati-hati. Ya, maka ini tentunya hadis palsu yang tidak bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, dan kami sampaikan bahwasanya ini juga merupakan pertemuan terakhir di bab atau di kitab bekal salat, dan bab yang ke-10 ini tentang
kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam solat. Menutup perjumpaan kita di kitab bekal solat pada pertemuan kali ini, kami ucapkan syukron barakallahu fikum kepada jamaah sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini untuk sama-sama bisa belajar. Banyak lebihnya atau banyak sedikitnya yang bisa kita dapatkan pada hari ini, semoga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan syukron ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.